Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asisa dari kelas MBS 1E. Di sini saya sudah merangkum beberapa materi untuk tugas UAS Proyek Pengetahuan Komputer. Adapun materi pertamanya yaitu konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Di sini sudah terdapat pengertian komputer yang merupakan sekumpulan alat elektronik yang tersusun menjadi rangkaian yang membentuk sebuah mesin berteknologi dengan kontrol sistem operasi disertai program-program. Kemudian terdapat sejarah perkembangan komputer. Di sini ada alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik yang terdapat itu abacus dan kalkulator roda numerik. Kemudian di komputer generasi pertama itu dimulai tahun 1946 sampai 1959. Di generasi kedua itu tahun 1959 sampai 1964. Dan di generasi ketiga itu 1964 sampai 1970. Kemudian komputer di generasi keempat itu 1970 sampai 1990, dan di generasi kelima itu dimulai tahun 1990-an. Adapun manfaat komputer itu sebagai sarana dalam proses kerja, komunikasi, hiburan, pendidikan, serta sarana informasi dan lain-lain sebagainya. Oke, materi selanjutnya itu perkembangan komputer dari masa ke masa. Yang kita akan bahas itu yaitu perkembangan komputer, perkembangan hardware, dan perkembangan software. Sudah kita jelaskan bahwa perkembangan komputer itu terjadi setahap demi setahap, serta yang lebih baru itu akan mendukung komputer yang sudah ada sebelumnya. Kemudian di perkembangan hardware itu terdapat era sebelum tahun 1940. Di mana sebelum Masehi di Cina ditemukan abacus atau sempoa. Di sini sudah diterapkan dari tahun ke tahun mengenai era sebelum tahun 1940 ini. Kemudian di era setelah tahun 1940 itu ada generasi pertama yang dimulai tahun 1940 sampai 1959. Kemudian terdapat juga generasi kedua yang dimulai tahun 1959 sampai 1964. Kemudian di generasi ketiga itu dimulai 1964 sampai 1970. Kemudian di generasi keempat itu 1970 sampai 1980-an. Kemudian di generasi kelima itu tahun 1980-an. Kemudian di perkembangan software itu terdapat era pioner, era stabil, era mikro, dan era modern. Di sini sudah terdapat tahun-tahunnya, yaitu di mana era pioner itu dari tahun 1940 sampai 1960, era stabil itu 1969 sampai 1980, di mana era mikro itu 1980 sampai 1990, dan era modern itu 1990-an. Kemudian terdapat juga jenis-jenis software, di mana software sistem operasi yang fungsi utamanya itu pengolahan seluruh sumber daya sistem komputer, sistem operasi sebagai penyedia layanan. Kemudian yang kedua itu aplikasi seperti bahasa pemrograman, software, program aplikasi, software paket aplikasi, dan multimedia yang memiliki fungsi utama yaitu penyediaan layanan, dan pertama kali dikembangkan sekitar tahun 1954 untuk komputer IBM 701. Contohnya kayak Unix, Linux, Windows, iOS, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di materi selanjutnya itu jenis-jenis komputer dan penggolongannya, yang dimana terdapat itu pertama penggolongan komputer berdasarkan tujuan penggunaannya, yang terdapat special purpose komputer dan general purpose komputer, di mana special purpose komputer ini digunakan untuk tujuan-tujuan pemakaian pada masalah khusus, sedangkan general purpose komputer ini digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Kemudian penggolongan komputer berdasarkan data yang diolah itu terdapat komputer analog, komputer digital, komputer hibrid, komputer itu cuma 3.
di mana komputer analog itu digunakan untuk menerima sinyal analog, komputer digital itu dipakai untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian komputer hybrid itu yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan digital yang sudah kita bahas di atas, sini sudah terterakan contohnya. Kemudian selanjutnya itu yang ketiga ada penggolongan komputer berdasarkan prosesornya, di mana terdapat mikrokomputer, mini komputer, dan superkomputer. Di sini sudah terdapat sedikit pengertiannya dan beberapa contoh yang sudah diterakan. Langsung saja kita ke penggolongan komputer berdasarkan bentuk fisiknya, di mana terdapat komputer desktop, komputer tower, komputer laptop, komputer portable, komputer notebook, komputer subnotebook, dan komputer laptop. Kemudian yang kelima itu penggolongan komputer berdasarkan kemampuannya yang terdapat small scale komputer, medium scale komputer, dan large scale komputer. Kemudian materi selanjutnya itu alat input, proses, dan output. Jadi alat input itu merupakan alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu sistem memori dan prosesor menghasilkan informasi yang diperlukan. Adapun macam-macam alat input itu keyboard, mouse, scanner, joystick, touchpad, like pen, dan lain sebagainya. Kemudian alat input itu terbagi menjadi dua bagian, itu alat input langsung dan alat input tidak langsung. Kemudian selanjutnya alat proses. Alat proses itu merupakan alat yang berfungsi untuk mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Adapun macam-macamnya yaitu central processing unit, arithmetic logical unit, ROM, RAM, dan lain sebagainya. Kemudian alat output yaitu data yang telah diproses menjadi bentuk yang berguna. Adapun macam-macam dari alat output komputer itu monitor, printer, plotter, speaker, proyektor, dan handset. Kemudian materi selanjutnya itu alat proses. Ya, kita akan bahas lagi alat proses lebih detail. Jadi alat proses itu alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan dihasilkan akan ditampilkan melalui alat output. Alat pemproses terdiri dari central processing unit atau CPU, kemudian main internal memory. Jadi main internal memory ini atau internal memory ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu RAM dan ROM, di mana RAM ini berfungsi untuk menyimpan data dan program dalam proses komputer, dan ROM ini sebagai pengingat aktivitas yang sedang dilakukan saat komputer berjalan. Kemudian jika ada internal memory, pasti ada juga external memory, di mana external memory merupakan suatu tempat atau sarana untuk menyimpan data ataupun program. Adapun jenis-jenisnya yaitu disket, hard disk, compact disk, dan lain-lain sebagainya. Materi selanjutnya itu komponen hardware, port-port komputer, dan media penyimpanan. Yang pertama itu komponen hardware atau yang kita sebut dengan perangkat keras. Berdasarkan fungsinya, hardware itu terdiri dari input device atau unit masukan yang terdiri dari keyboard, mouse, touchpad, joystick. Kemudian yang kedua itu processing device atau unit pemrosesan terdiri dari prosesor, power supply, RAM, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu output device atau unit keluaran yang terdiri dari monitor dan printer. Kemudian yang keempat itu ada unit penyimpanan yang terdiri dari hard disk. Kemudian yang kelima itu ada peripheral atau unit tambahan yang terdiri dari modem dan kartu suara. Kemudian port-port komputer. Jadi port komputer itu sering disebut juga dengan istilah colokan yang menghubungkan komputer dengan hardware eksternal dan hardware utilitas lainnya agar bisa bekerja dengan baik. Fungsinya itu untuk menghubungkan komputer dengan komponen eksternal komputer. Adapun macam-macam port itu port serial,
yang merupakan jenis port yang umumnya digunakan untuk keyboard, mouse, dan juga PLC. Kemudian port paralel yang digunakan untuk konektivitas yang membutuhkan kecepatan. Kemudian port USB di mana penggunaan port ini berhasil memecahkan peranan dan juga dari port serial dan paralel serta port klasik lainnya. Kemudian ada juga port VGA, port infrared, port audio, port LAN, port HDMI, port power source, dan masih banyak lagi macam-macam port pada komputer yang memiliki fungsi tersendiri. Kemudian kita akan bahas media penyimpanan di mana media penyimpanan ini digunakan untuk menyimpan data atau program yang disimpan dan dapat dibaca kembali untuk diproses oleh komputer. Media penyimpanan itu terdiri dari hard disk, flash disk, floppy disk, CD, DVD, Blu-ray, RAM, ROM, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada pun juga komponen SSD yang singkatan dari solid state yang merupakan perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Kemudian kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu fungsi dan kegunaan perangkat lunak. Perangkat lunak atau yang sering kita sebut dengan software adalah bagian dari komputer yang mengacu pada bentuk digital. Komponennya tidak dapat terlihat secara fisiknya namun dapat dioperasikan oleh penggunanya dengan menjalankan perintah. Adapun fungsinya itu untuk memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi dan yang diinginkan. Kemudian fungsi selanjutnya itu sebagai sarana interaksi, kemudian mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer, dan masih banyak lagi fungsi dari software itu sendiri. Kemudian kegunaan software itu perangkat lunak sebagai sistem operasi mana untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberi koneksi antar perangkat keras atau bekerja sama. Contohnya kayak Windows, Linux, Mac, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada juga perangkat lunak untuk pengolah kata, di mana untuk membuat dokumen penyuntingan ataupun penyusunan kayak Microsoft Word, OpenOffice Writer, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga juga ada perangkat lunak pengolahan angka yang berkaitan dengan pemrosesan data dalam bentuk angka. Contohnya itu kayak Microsoft Excel. Kemudian juga ada perangkat lunak presentasi yang digunakan untuk membuat file dalam saat kita mau presentasi. Jadi fungsi perangkat ini untuk membantu dalam menyampaikan gagasan atau ide yang menarik. Contohnya itu kayak Microsoft PowerPoint yang sering kita gunakan untuk ketika kita ingin melakukan presentasi. Kemudian ada juga perangkat lunak pengolahan data, contohnya itu kayak Microsoft Access dan lain-lain, dan juga masih banyak kegunaan atau kegunaan software lainnya, masih banyak sekali. Baik, langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu pengertian aplikasi pengolahan kata Microsoft Office Word. Jadi aplikasi pengolahan kata itu merupakan software yang digunakan untuk mengolah data yang berkaitan dengan dokumen seperti tahapan membuat, mengedit, memodifikasi, menyunting, ataupun mencetak dokumen. Kemudian adapun sejarah aplikasi pengolahan kata itu terbentuknya aplikasi pengolahan kata yaitu muncul dari keresahan para pengguna mesin ketik, di mana aplikasi pengolahan kata juga bertahap mulai dari aplikasi pengolahan kata yang berbasis Arabic pertama kali yaitu Bravos, kemudian diberi nama Microsoft Word dan bekerja dengan baik di perangkat IBM PC yang mempunyai sistem operasi. Kemudian ada juga fungsi aplikasi pengolahan kata yaitu membuat dan mengedit dokumen seperti surat, laporan, dan desain amplop, kemudian menyusun secara otomatis daftar isi dan referensi, kemudian mencetak dokumen dan mengubah dokumen.
Itu yang merupakan fungsi aplikasi pengolahan kata. Kemudian terdapat ciri-ciri utama aplikasi pengolahan kata. Ciri utamanya itu mengubah mulai dari karakter kata, kalimat yang akhirnya membentuk suatu paragraf, dan kumpulan paragraf membentuk satu halaman. Macam-macam aplikasi pengolahan kata yaitu Microsoft Word, Lotus Word Pro, Core Word Perfect, Style Office Writer, Open Office, Keyword, dan lain-lain sebagainya. Dan masih banyak lagi macam-macam dari aplikasi pengolahan kata yang memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Kemudian kita melangkah ke materi selanjutnya yaitu pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Jadi apa itu Microsoft Excel? Yaitu sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan, dan pengolahan data. Adapun fungsi dalam Microsoft Excel ini itu pertama average yang digunakan untuk mencari rata-rata suatu data, kemudian sum yang digunakan untuk menjumlahkan data, kemudian ada if yang digunakan mengeluarkan output tertentu jika dalam kondisi tertentu, max untuk mencari nilai maksimum dari suatu data, min untuk mencari nilai minimum dari suatu data, count untuk menghitung jumlah sel, standard digunakan untuk mencari nilai standar deviasi dari suatu data. Selanjutnya, materi selanjutnya itu memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolahan data. Pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi PowerPoint itu adalah aplikasi presentasi paling umum digunakan oleh berbagai user, apalagi di kalangan pelajar atau para pekerja. Jadi fungsinya itu sebagai sarana untuk mempermudah melakukan presentasi, membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dengan dukungan audio, video, gambar, dan animasi yang mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide dan lain-lain sebagainya. Adapun manfaatnya itu untuk membantu menyampaikan sebuah materi atau gagasan yang menunjang dunia pendidikan dalam belajar mengajar dan menunjang kelangsungan bisnis atau pekerjaan. Kemudian pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint itu yang pertama memilih tema, menyisipkan slide baru, menyimpan presentasi, menambahkan teks, memformat teks, menambahkan gambar, menambahkan bentuk, menambahkan catatan pembicara, menyampaikan presentasi, dan keluar dari tampilan peragaan slide. Adapun materi selanjutnya itu memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan dan pemanfaatan, pengenalan aplikasi internet browsing. Jadi pengertian internet itu suatu jaringan yang saling terhubung dengan menggunakan sistem standar dari Global Transmission Control Protocol. Jadi fungsi dan tujuan internet itu untuk membantu manusia lebih efektif dalam bekerja, untuk mencari informasi dan lain sebagainya. Internet juga memiliki tujuan untuk menghubungkan komunikasi global sebagai sarana hiburan serta sarana pendukung kegiatan pendidikan. Adapun dampak internet dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat juga dampak positif dan negatifnya. Salah satu dampak positifnya itu memudahkan mendapat informasi, dan salah satu dampak negatifnya itu terjadi cyberbullying atau perilaku negatif. Kemudian adapun istilah-istilah dalam internet itu ada www, world wide web, website, dan lain sebagainya. Kemudian apa itu browsing? Di sini kita akan membahas apa itu browsing. Jadi secara umum browsing itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam media internet dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak bernama web browser atau browser. Fungsi browser itu sendiri membuka laman website, memastikan keamanan suatu web, mendukung permintaan data, mengumpulkan data, dan mendukung penggunaan search engine. Kemudian manfaat browser dan contohnya itu untuk mempermudah dalam mengakses informasi kepada media seperti situs blog, gambar, video, dan lain-lain. Contohnya itu kayak Chrome, browser, Opera, dan lain-lain sebagainya. Wah, di materi selanjutnya itu ada aplikasi internet untuk berbagai keperluan dan pemanfaatan. Jadi di sini kita akan membahas lagi tentang internet. Jadi internet itu adalah sekumpulan jaringan yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial,
organisasi maupun perorangan yang menyediakan akses layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi. Manfaatnya itu dalam mengakses internet itu dalam untuk kehidupan pribadi itu kayak kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani, sosial, dan informasi untuk kehidupan profesional atau pekerja itu kayak teknologi, perdagangan, sains, saham komunitas, berita bisnis, dan lain-lain sebagainya. Jadi sini kita juga akan tahu apa itu jejaring sosial. Jadi jejaring sosial itu suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, dan lain-lain. Di sini juga membahas pengertian email. Jadi email itu surat dalam bentuk elektronik yang merupakan salah satu fasilitas atau aplikasi internet yang digunakan dalam surat menyurat. Adapun jenis email itu kayak popmail, webmail, forward mail, dan selanjutnya itu kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu peranan sistem informasi dalam bisnis. Jadi apa yang dimaksud sistem informasi? Jadi sistem informasi adalah kombinasi dan teknologi informasi dan aktivitas orang yang mendukung operasi dalam manajemen. Jadi komponen sistem informasi itu ada perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, manusia, database, jaringan komputer, serta komunikasi data. Kemudian lalu apa itu bisnis? Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, pertukaran maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Ada beberapa yang dapat mengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam bisnis, kayak semacam mental, modal, pengetahuan, sumber daya, dan perencanaan. Kemudian ada pula peranan sistem informasi. Yang pertama itu kayak mendukung operasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan manajerial, meningkatkan pelayanan secara global atau menyeluruh. Dan ada pun jenis-jenis sistem informasi bisnis, yaitu sistem penjualan dan pemasaran, manufaktur dan produksi, sumber daya manusia, keuangan, dan akuntansi. Adapun fungsi sistem informasi dalam bisnis itu kayak pemrosesan transaksi sebuah toko atau swalayan menjual ratusan jenis barang. Kedua itu kayak pengawasan, dalam artian memungkinkan pemilik usaha mengawasi kinerja pegawai. Kemudian yang ketiga itu pengingat, di mana digunakan untuk pengingat terhadap tagihan yang harus dibayar atau utang piutang. Kemudian yang keempat itu panggilan informasi, mana yang akan menggali informasi basis data transaksi sesuai kebutuhan. Baik, mungkin itu saja rangkuman atau materi dari saya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.